Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua masih bisa merasakan nikmat sehatnya dan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa halangan suatu apapun. Baik teman-teman mahasiswa, kali ini kita bertemu dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di mata kuliah ini kita akan membahas bank syariah itu apa, lembaga keuangan syariah itu apa saja. Baik, langsung saja. Bank syariah, apa itu yang dimaksud dengan bank syariah? Lembaga keuangan yang melakukan funding dan lending yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Funding dan lending berarti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dibatasi dengan prinsip syariah. Berarti sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah ini ada yang disebut LKB atau lembaga keuangan bank. Apa saja itu? Yang pertama bank sentral atau BI, yang kedua BUK itu kepanjangan dari Bank Umum Konvensional, dan BUS Bank Umum Syariah. Kemudian BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, dan ada BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian selain LKB ada juga yang dinamakan dengan LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Kita ini sudah bahas ya di semester sebelumnya. Kemudian asuransi syariah juga sama, sudah kita bahas di semester sebelumnya. Kemudian reksadana syariah ini salah satu yang akan kita bahas pada semester ini ya. Dan lain-lain, masih banyak ya LKBB. Selanjutnya, tujuan bank syariah. Apa sih tujuan bank syariah itu? Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara islami. Bermuamalat secara islami berarti kita khususkan pada aktivitas di perbankan syariah untuk mematuhi sesuai aturan-aturan syariah untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti maghrib, maisir, goror, dan riba. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu keadilan dan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Keadilan dan meratakan pendapatan artinya supaya tidak terjadi kesenjangan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan peluang usaha. Artinya usaha yang produktif, usaha yang menguntungkan, dan usaha yang jelas apa tujuan usaha tersebut yang dibatasi dengan prinsip syariah. Selanjutnya, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Karena dalam Islam itu ketika kita melakukan transaksi di perbankan syariah itu sudah termasuk dinilai jihad. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu ada yang namanya bagi hasil. Berarti kalau ada keuntungan ataupun kerugian maka itu dibagi kedua belah pihak, yaitu pihak perbankan dan pihak nasabah. Karena prinsipnya perbankan syariah itu profit and loss sharing. Jadi keuntungan dan loss, kerugian itu dibagi bersama. Sedangkan bank konvensional itu bunga. Bunga ini selalu ditetapkan di awal. Jadi bank konvensional itu tahunya bank itu harus untung dulu begitu. Karena prinsipnya bank konvensional ini profit and revenue sharing. Selanjutnya, yang kedua, dana masyarakat berupa titipan. Titipan ini kalau dalam perbankan syariah akadnya bernama wadiah dan investasi yang mendapatkan bagi hasil setelah diusahakan terlebih dahulu. Investasi. Nah, investasi ini akadnya berupa mudharabah, ada yang namanya mudharabah mutlaqah dan ada juga yang namanya mudharabah muqayyadah. Yang akan didapatkan bagi hasil setelah diusahakan. Berarti setelah dana itu disalurkan ke masyarakat untuk pembiayaan. Sedangkan kalau bank konvensional
Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo. Kemudian selanjutnya, penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan. Nah, itu tadi ya, usaha yang produktif dan dibatasi oleh halal. Ingat, ini perlu digarisbawahi, halal. Jadi kalau usahanya yang haram, itu oleh perbankan syariah tidak diperkenankan. Kemudian jika bank konvensional, penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, sama harus usaha yang menguntungkan, tetapi di sini selanjutnya mengatakan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Nah, jadi kalau di perbankan konvensional ini halal, haram itu dihantam gitu ya. Karena di sini kan perlu digarisbawahi aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Kemudian selanjutnya, Bank Syariah itu memiliki BPS. Apa sih BPS itu? Dewan Pengawas Syariah. Salah satu fungsinya adalah mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah. Ketika nanti berjalannya bank syariah, ada suatu masalah atau bank syariah menyeleweng dari nama syariah, maka BPS inilah yang akan menjadi penasehat dan mencarikan solusi. Kemudian kalau di bank konvensional ini tidak ada yang namanya BPS. Selanjutnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Klausul arbitrase yang berbunyi, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Nah, di sini berarti ketika ada suatu masalah atau kesenjangan antara pihak nasabah dengan pihak bank, kemudian setelah melakukan musyawarah dan tidak ada solusi, maka jalan terakhir adalah melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian selanjutnya, kendala pengembangan bank syariah. Salah satunya, sumber daya manusia kurang memadai. Nah, di sini berarti artinya masih banyak SDM yang berlatar belakang itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam arti SDM di perbankan syariah itu masih banyak atau masih dominan itu yang berlatar belakang pendidikan konvensional, sehingga ini yang memperlambat, ini menjadi kendala akomodasi sistem perbankan syariah. Kemudian selanjutnya, kurangnya akademisi perbankan syariah. Memang syariah ini masih tergolong baru, sehingga masih banyak literatur yang dominan keilmuan konvensional ketimbang keilmuan syariah. Kemudian selanjutnya, kurangnya sosialisasi. Nah, di sini juga yang menjadi kendala pengembangan bank syariah adalah kurangnya sosialisasi. Kalau kita ketahui masih banyak sekali persepsi dari masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah itu masih sama dengan perbankan konvensional. Karena apa? Karena pihak perbankan yang kurang sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, itulah kendala pengembangan bank syariah. Selanjutnya, ini silahkan jawab pertanyaan. Soal yang pertama, bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia? Kemudian soal yang kedua, bagaimana strategi pengembangan bank syariah di Indonesia? Setelah kita tahu kendala-kendala pengembangan bank syariah, maka ini kalian silahkan cari tahu bagaimana strategi pengembangan bank syariah di Indonesia. Silahkan teman-teman untuk menjawab dua soal ini. Kemudian ketik jawaban di dalam komentar dengan menyertakan nama, jurusan, dan kelas. Selamat mengerjakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.